bukunya Martin Luther. Bakar! Bakar! Bakar saja Alkitab mereka itu. Mereka dengan keji mengatasnamakan keaslian. Tega betul membakar Alkitab terjemahan baru. Alkitab terjemahan dari Vulgata Latin ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1400-an. Bahkan pembakaran Alkitab itu adalah perintah resmi dari gereja saat itu. Mau tahu kisahnya seperti apa? Yuk kita bahas. Selama ini banyak yang mengira bahwa Martin Luther, pelopor reformasi gereja, ternyata bukan Luther orang yang pertama kali yang berani mengkoreksi tradisi gereja. Siapakah dia? Reformis itu bernama John Wycliffe. John Wycliffe adalah seorang pembaharu Kristen dari Inggris yang hidup pada abad ke-14, yang dijuluki sebagai Morning Star of the Reformation, bintang fajar reformasi, karena pemikirannya membuka jalan bagi tokoh-tokoh besar seperti Martin Luther, Calvin, dan lainnya. Pelopor reformasi dari Oxford di Inggris abad pertengahan. Ketika gereja Katolik sangat berkuasa dan rakyat biasa tak bisa mengakses Alkitab, lahirlah seorang pemikir brilian bernama John Wycliffe. Ia mengajar di Universitas Oxford dan terkenal karena tajamnya logika dan keberaniannya menantang otoritas gereja. Melawan ketidakadilan gereja, John Wycliffe menyaksikan korupsi dalam gereja, imam-imam yang kaya raya, penjualan indulgensi, serta campur tangan paus dalam urusan politik Inggris. Ia menulis bahwa kekuasaan rohani tidak boleh didasarkan pada kekayaan atau kedudukan, tetapi pada kehidupan yang menyerupai Kristus. Ia menentang keras otoritas paus yang dianggapnya tidak alkitabiah. Bahkan, ia menyebut paus sebagai anti-Kristus jika bertentangan dengan ajaran Kristus. Alkitab untuk semua. Gagasan terbesarnya menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Sebelumnya, Alkitab hanya tersedia dalam bahasa Latin Vulgata yang tidak bisa dibaca rakyat biasa. Bersama para pengikutnya yang disebut Lollards, John Wycliffe menerjemahkan Alkitab dari Vulgata ke bahasa Inggris. Ini adalah langkah radikal yang dianggap berbahaya oleh gereja karena bisa memberi senjata ke tangan rakyat jelata. Kristus dan para rasulnya mengajarkan dalam bahasa rakyat. Mengapa kita tidak boleh melakukannya juga? Gara-gara Alkitab terjemahan karya John Wycliffe, pihak gereja murka dan merasa otoritas gereja harus mengambil langkah akan hal itu. Melalui konsili Konstans, diputuskan bahwa ajaran John Wycliffe itu bidah. Alkitab terjemahan John Wycliffe dikutuk dan harus dihancurkan. Yang paling kontroversial kala itu, orang-orang yang ketahuan memiliki dan membaca Alkitab terjemahan itu akan dihukum mati. Jadi, Alkitab terjemahan John Wycliffe tadi dibakar hangus oleh pihak gereja dengan tujuan menyucikan ajaran gereja, dan pemahaman otoritas gereja adalah mutlak terkait Alkitabiah, akhir hidup dan warisan. Wycliffe wafat pada tahun 1384 karena stroke sebelum sempat dihukum oleh gereja, tapi 44 tahun setelah kematiannya pada tahun 1428 Konsili Konstans memerintahkan agar jenazahnya digali, dibakar, dan abunya disebarkan ke sungai Swift sebagai simbol penghapusan warisan ajarannya. Namun pesan Wycliffe justru menyebar makin jauh. Pemikirannya menginspirasi Jan Hus di Bohemia dan kemudian mempengaruhi reformasi gereja berikutnya melalui Martin Luther. Jadi bukan Martin Luther yang pertama. Demikian kisah singkat cerita tentang pembakaran Alkitab kala itu. Semoga kisah ini menjadi cerminan, bukan sekedar saling menyalahkan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.